Assalamualaikum. Sebelumnya kita ada 4 kali ya belajar soal longevity, umur panjang dari hewan-hewan. Ada kelelawar, elang Amerika, kura-kura Galapagos, yang terakhir itu tikus curut. Nah, kali ini yuk kita tinjau benang merahnya. Itu tuh sebenarnya metafora ya dari tipe-tipe longevity-nya manusia, yaitu manusia biasa, bukan manusia jadi-jadian. Malah ini sih ya kalau ada manusia jadi-jadian segala nih. Sorry. Dalam kaitannya dengan keumur panjangan dan keawet mudaan, manusia itu ada tipe-tipenya. Ada orang itu ya, emang udah dari sononya tuh. Secara genetiknya, itu keturunan orang-orang yang panjang umur awet muda. Kelompok biru nih, kalau di gambar kita. Ada juga yang biasa-biasa aja. Atau dengan kata lain, nggak ada bakat genetik istimewa lah dalam hal itu. Kelompok yang putih. Cuma itu baru satu sumbu. Ada sumbu lainnya, yaitu berdasar ikhtiar-ikhtiarnya. Ada yang memang bertekad dan berikhtiar dengan habis-habisan, tapi di sisi lain ada juga yang ya udahlah ngalir aja gitu, gak ada ikhtiar yang kelewat khusus. Jadilah seperti di gambar ini nih, ada 4 tipe. Tipe pertama itu tipenya kura-kura Galapagos kemarin itu. Dia itu sebenarnya ya gitu-gitu aja lah ya, super mager, klemar-klemar, tapi karena dasarnya bakat panjang umur dari sononya, umurnya bisa tembus 200 tahun. Di sekeliling kita mungkin ada tuh ya yang kenal temen atau handetolan yang kayak gini, yang rokok, begadangan, makan juga seenaknya, tapi tiap kali check up kesehatan, ya ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Ada lagi yang lebih dasar dari itu, tipe kedua. Dia ini udah dasarnya bakat awet muda, terus ikhtiarnya dalam aspek kesehatan juga nggak karuan. Nah, tipenya tipe kelelawar kemarin itu, umurnya bisa tembus 40 tahun tuh si kelelawar. Ini kalau disetarakan sama manusia bisa setara 250 tahun lebih itu. Manusia tipe kayak gini ada juga kan ya, udah dasarnya turunan unggul, sekolah kedokteran sekalian. Mana orang tuanya juga dokter ahli, dari kecil udah diajarin dan dilatih untuk pola hidup disiplin, serba sehat, juara lah jadinya. Cuma gimana ini kalau yang nggak ada bakat? Nggak usah kecil hati. Karena saat kita membahas elang kemarin, kita bisa melihat tuh betapa dengan hyper autofagi yang dia lakoni, umurnya itu bisa berganda nyaris 2 kali lipat. Ibaratnya itu ya kalau manusia mestinya berhenti di umur 50-60an tahun, tapi karena berhasil melewati krisis dengan usaha luar biasa, ujungnya bisa finish di atas umur 80 tahun atau bahkan di atas 90 tahun. Nah, ada kan ya yang seperti itu. Banyak tuh, dari muda udah cuci darah gitu ya. Tapi ujungnya bisa bertahan sampai di atas 80 tahun. Yang diabetes tembus 80 tahun juga ada tuh ya, kalau ikhtiarnya benar. Yang udah bypass jantung gitu sama juga. Ada yang terus bisa hidup dengan nyawa kedua gitu ya, sampai 10 kali. Tipe ketiga ini, tipe elang. Nah, tapi tentunya dunia ini aneka warna. Ada juga yang ya tipenya tipe tikus kemarin itu. Udah bakatnya bukan bakat umur panjang, ikhtiarnya juga ya kayak gitu aja. Jadi pendek umur. Tapi tipe-tipe itu sebenarnya nggak terbagi merata kanan kiri atas bawah kayak gini ya. Manusia yang beneran bakat umur panjang awet muda itu sedikit sekali. Kalau yang mayoritasnya ya udahlah. Kalau mau panjang umur awet muda itu ya mesti berikhtiar dengan berbagai cara terus dan terus. Nah, tapi ini pun ternyata juga nggak kebagi proporsional juga. Kalau yang ikut kanal sini mestinya sih niat ikhtiarnya udah di atas rata-rata ya. Tapi mungkin nggak dari kecilnya juga kan ya. Kalau pas kecil paling tidur ngiler. Kalau gurunya cerita soal kesehatan malah ngelamun ya enggak. Manusiawi lah ya. Yang benar-benar getol ikhtiar dengan semangat luar biasa dari lama, ini juga alaminya itu cuma sekelompok kecil. Walhasil tabelnya yang lebih proporsional tuh ya seperti ini nih ya. Kebanyakan populasi termasuk yang nonton video ini dan saya ini sendiri juga, itu tipenya yang paling dekat itu ke tikus curut sih. Sorry ya Ruth, kok manggil Ruth. Tapi kanal kita ini semangatnya semangat pejuang kehidupan kan ya. Dan mestinya kita bisa berpikir lebih positif. Silahkan dipikir deh ya. Kalaupun di keluarga kalian itu rata-rata udah bertumbangan di umur 50-60, apakah semuanya? No. Kecuali ya kalau luar kalian itu dulu termasuk umat Nabi Nuh gitu, yang punah kelibas bencana dahsyat. Umumnya tuh ya, di tiap-tiap keluarga besar itu ada loh, 1 atau 2 orang gitu, yang tembus usia sepuh. Iya enggak? Ayahnya meninggal menjelang 60 tahun. Omnya gitu juga. Tante dan bude-bude 11-12 juga. Yang sampai umur lanjut cuma Mbah Putri doang nih yang badannya sekecil anak SD. Lah, walaupun satu tapi ada kan. Artinya, kalaupun bakatnya bukan yang terdahsyat sedunia di keluarga itu, jangan pesimis duluan. Berpikirlah lebih positif. Itu poinnya. Demikian juga dalam soal ikhtiar. Oke lah, selama ini aur-auran. Tapi kan kesempatan berubah itu masih ada loh untuk kebanyakan kita. Pola hidup sehat itu ilmunya bukan kayak meluncurkan roket ke bulan yang susah banget. Nggak mesti sekolah kedokteran juga. Nggak mesti juga pintar bahasa Inggris atau Perancis. Telat pun ikhtiarnya, itu lebih baik terlambat lah daripada enggak sama sekali. Manusia itu solid, terhormat karena ikhtiarnya kan ya.
Kadang berhasil, kadang gagal, itu ya udahlah. Kita mesti pasrah pada Allah, ikhlas dan tawakal. Tapi yang penting itu kita mesti ikhtiar, tetap semangat. Situ poinnya. Sedikit pengalaman pribadi nih ya. Udah dasarnya nggak pernah terlalu belajar soal kesehatan. Dari kecilnya saya itu ringkih, sakit-sakitan gitu ya. Begitu dewasa keterjang gangguan pencernaan sisa tuh bertahun-tahun. Cari dokter sana sini nggak nemu, ujungnya gregetan malah belajar-belajar sendiri, sembuh. Sembuh dari gangguan pencernaan karena ilmu kesehatannya rada cetek, ya udah keburu cepet tua. Seperti yang dulu saya sharing. Mungkin ini saya bisa jadi contoh tuh buat para penonton sekalian. Contoh yang salah. Astagfirullah. Foto saya di tahun 2011, nun 13 tahun yang lalu, itu saya udah banyak rambut putihnya. Bukan cuma di unyeng-unyeng, tapi bahkan kumis, jenggot, itu udah banyak yang putih tuh. Nah, kalau sekarang alis mata aja juga putihnya udah 60% lebih kayaknya. Ya, tapi semangat saya terus jadi kenceng itu saat ibu saya meninggal karena diabetes komplikasi kanker. Padahal udah kepegang sama dokter-dokter yang boleh dibilang paling ahli se-Indonesia lah gitu. Tapi tetap aja, innalillahi. Saya jadi mikir, wah kalau dalam kesehatan saya ngandelin dokter-dokter, cilaka ini urusannya. Ya gitu, zaman pandemi, kepedulian semua orang terhadap kesehatan berlipat ganda kan ya. Saya pun terus ketularan jadi getol, belajar kesehatan. Sekian tahun berlalu, sekarang agak kerasa nih. Saat saya lihat hasil check up gitu ya. Kalau dipikir-pikir, rapotnya itu ya lebih baik daripada saat saya umur 40-an dulu. Rambut putih sih tetap putih, nggak berubah jadi hitam lagi. Apalagi belok jadi ungu itu nggak sama sekali. Secara umur, saya ini bisa dibilang sepantaran David Sinclair atau Om Ade Rai ya. Tapi kalau secara penampakan, nggak seawet muda mereka. Ya, walaupun begitu, untuk 5-6 tahun terakhir ini, alhamdulillah, saya lebih jarang sakit dan kerasanya bahkan lebih bugar dari yang dulu-dulu. Nggak awet muda nggak apa-apa, tapi semoga bisa awet tua, ya kan? Nggak tahu nih, kalau mau disimpulkan, kesimpulannya apa? Kalau dari sisi genetik, ada sih di keluarga kami yang berumur panjang. Tapi yang umur pas-pasan tuh juga lebih banyak lagi. Cuma kalau saya simak sering-seringnya para pakar tuh ya, yang bikin health span kita memanjang, itu ikhtiar kita. Lebih daripada bakat genetik kita. Artinya, kalau kita mau, kalau kita ikhtiar, insya Allah kita bisa membuat perbedaan. Yaitu kalau belum ketelanjuran. Gitu deh. Soal longevity, kalau ada yang punya pendapat berbeda, sama juga boleh ya. Silahkan aja kalau mau komen. Terima kasih.